وسلم. اللهم صل وسلم وزد وأزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم والإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وزده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى لم يدري فتضاع مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى زمني يا رب واغفر لنا ما مضى منه الدوام فلن تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب واغفر لنا ما مضى بخلفه كأمام راية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في عالمي يا رب واغفر لنا ما مضى وقلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يرى ظله في شمس ذو فاطم يا رب واغفر لنا ما مضى كتفه قد ألاط قوما إذا جلسوا عند الولادة سر
هذا بما فتاتني يا رب واغفر لنا ما مضى هذه الخصائص حفظها تكن آمنا من شر نار مسرق ومن أنين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang sama kita hormati guru kita akhirnya fillah sebagai Muhammad Siddi Jundan SK, Ustaz Dedi Sudendra, Ustaz Muhammad Rafi'i, Bapak Haji Abdul Rahim, Bapak Hasanuddin, seluruh jamaah Maghrib Taklim Al-Abrar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan pembacaan Al-Quran Suratul Fatihah yang kita kirimkan kepada mu'alif hadal kitab Tanbih Al-Ghafilin Abdul Laith As-Samarqandi, juga kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, wabil khusus guru kita almarhum Bapak Kiai Haji Jundan Mustafa bin Joan, Kong Haji Atan bin Filan, Ibu Haja Nausyah bin Hikiman, Ustaz Haji Muhammad Amsal Haris bin Haji Muhammad Kamal Haris, Ayat Anda Haji Mahmud bin Lam, juga seluruh Bapak Haji Royan Sultan bin Sultani, Bapak Haji Muhammad Tasyo bin Adam, dan juga seluruh jamaah Masjid Al-Abrar yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadahnya dicatat, diterima seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita yang masih hidup, semoga Allah memberikan ketetapan iman Islam kita di dalam istiqamah melanjutkan perjuangan daripada guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat dan afiat, dan juga mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian, ini jadwal Kiai Mu'alim kita, Muhammad Ahmad Fikri LC. Beliau di minggu Senin ke-1 dan Senin ke-3 akhir. Jadi Senin ke-2, Senin ke-4 insya Allah nanti diisi oleh saya dan Ustaz Siti Personal. Jadi beliau sudah bercerita bahwa diminta kepada masih di Jakarta karena sudah janji. Jadi masih tetap bisa membimbing kita di setiap bulannya 2 kali. Jadi istilah ini, kalau hari ini lokal gitu, kalau hari itu lokal internasional, karena lokal gitu ya. Lokal sambil kita mengisi waktu-waktu yang kosong. Melanjut daripada tadi di malam Rebo itu yang di malam Rebo sebagai minggu yang keempat, ini tetap menggunakan kitab Tanbihul Ghafilin. Ya, memang lagi bab keutamaan umat baginda Nabi Muhammad SAW gitu. Yang kemarin pas dah sama Idris, ya udah bawa itu aja dah gitu. Ini
masih di bagian-bagian terakhir. Kemarin kita bahas jadi 3 bagian gitu, karena nggak selesai begitu panjangnya keutamaan daripada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah kemarin kita sampai kepada orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam. Ditanya tentang sholat, dijawab baginda Nabi, dia jawab benar. Benar bukan berarti orang Yahudi tahu, tapi bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskannya dengan seksama, gitu, dengan penuh kalimat yang mudah dipahami dan mudah diterima. Akhirnya orang Yahudi mengatakan, ya sodaqta ya Muhammad, itu benar. Lain dengan sodaqta ya Muhammad itu malaikat Jibril yang nyamar jadi manusia, itu pengetesan. Tapi kalau ini betul-betul. Dan sampailah kita orang-orang Yahudi itu bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Masababu syami ummatika?" Apa yang menjadi keutamaan atau pahala ganjaran tentang puasa umatmu ya Muhammad? Kan puasa kita. Ma min 'abdin yasumu min syahri Ramadan yawman muhtasiban illa a'tahu Allah Ta'ala sab'a khisalin. Jadi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ini orang-orang Yahudi tahu. Kok pada puasa sih? Bagaimana sih? Kan kagak makan, kagak minum, apa enaknya begitu. Saking penasaran nih orang Yahudi bertanya, apa sebenarnya ganjarannya, keutamaannya ini? Kok orang Islam mau puasa sebulan? Mau puasa sebulan kan kagak enak gitu. Kagak makan, kagak merokok, kagak ngopi gitu. Kok mau? Buat kita gak heran karena kita lahir di sekitaran keluarga muslim, gak heran buat kita kalau puasa. Malah heran kalau orang yang gak puasa. Tapi buat mereka heran, kok puasa mau begitu. Nah ini bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fama min abdin yasumu min syahri Ramadan, tidaklah seorang hamba itu berpuasa di bulan Ramadan yauman, 1 hari saja. 1 hari saja, muhtasiban. Muhtasiban itu dengan penuh keimanan, kesungguhan. Illa a'tahu Allah Ta'ala sab'a khisalin. Malaikat Allah akan berikan 7 keutamaan, 7 keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang telah melaksanakan ibadah puasa itu 1 hari di bulan Ramadan. Yang pertama, yadhubul lahm al-haram min jasadi. Yang pertama itu kata Nabi, ketika kita makan nih, kita kadang-kadang makan makanan yang subhan, makan apalagi lebih-lebih yang haram, mungkin pernah kali begitu ya. Nah, sebagian kita nggak tahu. Itu tumbuh daging di dalam diri kita. Yadhubul lahm al-haram, itu daging-daging haram itu menjadi cair. Menjadi dia baik di dalam tubuh seorang hamba. Itu ketika puasa 1 hari di dalam bulan Ramadan, muhtasiban. Puasanya nggak ikut-ikutan, puasanya dengan keimanan, keilmuan, keyakinan. Beda dengan orang yang puasanya ikut-ikutan, puasanya nggak enak sama si bulan, sama mertua. Itu nama ilajur wal aqdos naik. Ilajur wal aqdos. Ini muhtasiban sungguh-sungguh katanya. Wa yaqarribuhu min rahmah, dan dia akan Allah dekatkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi rahmat Allah itu pertolongan, kasih sayang semuanya. Apa yang ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu didekatkan kepada seorang hamba yang sedang berpuasa atau melaksanakan ibadah puasa 1 hari di bulan Ramadan. Wa yu'tihi khairal a'mal, dan akan diberikan sebaik-baik amal, ganjaran sebaik-baik daripada amal perbuatannya.
sedikit saja dia berbuat baik ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, muhtasibah, itu pahala yang luar biasa. Gimana kalau kita, mungkin kalau keponakan ada terkaitan saudara atau teman anaknya teman dah begitu kita dapat, dia ada sesuatu amalan yang baik pada kita. Itu kadang-kadang kita pengen ngasih hadiah itu, hadiahnya kita nggak ukur, bahkan sebaik-baik hadiah, sebesar-besar hadiah kita. Ketika seseorang hamba yang sudah mendekatkan diri dan dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan seluruh perintah Allah, Allah akan memberikan yang tadinya 1 bisa 10 gitu. Ya. Yang tadinya sedikit diberikan banyak. Kemarin sudah dijelaskan tentang bagaimana pahala-pahala yang telah diberikan kepada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wayatihi khairul a'mal, dia akan memberikan ganjaran pahala thawab yang sebaik-baik daripada amal perbuatan yang telah diperbuat. Wa yamanahu min al-ju'i wal atas, dan orang yang berpuasa itu akan dijaga, akan diberikan keamanan daripada lapar dan haus. Makanya kalau kita puasa, kita niat puasa dengan tulus, dengan niat yang kuat, itu dijaga. Ya, jam 9 mungkin ada rasa kerucuk-kerucuk, tapi nggak lama, nggak sampai gemeteran, nggak sampai nanas dingin. Tapi kalau kita nggak niat puasa, nggak makan, nggak coba, nggak jam 10 udah tepar ya, udah ngerti mak mana sih agak masak nih. Paling banter untuk menyelamatkan minum teh manis kan. Coba. Tapi kalau puasa, niat puasa itu dijaga kan. Terus sampai ini. Apalagi udah habis Johor, udah 2 sore itu waktu begitu dekat 5 menit, 7 menit mau buka, lama amat ya. Lama amat ya waktu rumahnya. Orang cepat banget ini. Ada siang. Itu orang yang berpuasa dapat keamanan, pengawalan ya, untuk tidak merasakan lapar dan haus yang begitu sangat. Wa yuhawwinu 'alaihi 'adzabul qabr, azab kubur yang akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakin dengan azab kubur, maka dengan puasa 1 hari di bulan Ramadan, muhtasibah, kita akan diringankan. Ada Pak azab kubur diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena model-model kita ini banyakkan salahnya, banyakkan lupanya daripada benarnya. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan azab kubur itu memang wajar. Tapi bagi mereka yang enggak yakin dengan azab kubur ini yang kehormatan. Dia enggak ada azab kubur, katanya mati lebih baik, makanya pada bunuh diri. Kalau bunuh diri dia pikir udah enggak dikejar-kejar sama malaikat. Iya, enggak dikejar-kejar, emang yang ngejar malaikat. Udah ditangkap sama malaikat di dalam kubur. Enggak dikejar sama malaikat. Apa itu kuburan udah mati. Ya, ini yang dikejar bini ente dikejar, anak ente dikejar, kan gitu ya. Gitu. Jadi kematian bukan solusi untuk menyelesaikan suatu perkara. Gitu. Maka di dalam kubur itu harus kita perhitungkan bagaimana kita nanti di alam kubur ini nasib kita. Kalau di dunia kita masih susah, masih ada yang teman yang mau, masih ada teman, tetangga, saudara yang bantu minta tolong, sakit dari ke rumah sakit, ya, lapar, gak punya beras, minjem dulu sama tetangga, paling gak mau tahan kita di warung. Ya. Kalau di kuburan kita udah ditanya sama malaikat, nggak bisa jawab, mau nanya sama siapa, begitu. Minta tolong sama siapa, kecuali amal perbuatan kita. Jadi kita harus perhitungkan amal kita di dunia ini untuk keselamatan kita, kebahagiaan kita di alam kubur. Nah, puasa itu yang memberikan keringanan daripada azab kubur. Wa yu'tihi Allahu nuran yawmal qiyamah hatta yuzawijuhu as-sirat. Orang yang puasa di bulan Ramadan 1 hari, di 1 hari doang ya.
satu hari di puasa di bulan Ramadan muhtasiban, ya, dia akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hatta yazawijuhu bihi sirat, sampai dia nanti melalui sirat, jembatan sirat. Ya. Orang yang nanti kan gelap, akhirat itu gelap, yang menjadi terang adalah amal perbuatan kita, bukan cahaya. Ya, kita kalau jalan kemarin saya ke Pamijahan itu nggak untuk beli baterai, kita biar kata punya bantuan keteromak dari jasa yang buat jaga waktu itu di belakang kegelapan, betul-betul gelap itu di gua Pamijahan. Nggak untuk beli senter, jadi kita bisa senter. Coba kagak belinya, kita padu-padu, kita ketinggalan rombongan, ada beli. Ya itu senter anak kita ketinggalan juga ono dia. Di gua itu aja kita gelapnya luar biasa. Gimana itu kuburan coba? Ini kita rasakan. Maka ini amaliyah kita, kebajikan kita di dunia yang nanti akan memberikan cahaya. Nah kan lampu itu ada wattnya, ada yang 3 watt, ada yang 5 watt, ya kan? Ada yang 7 watt, ada yang 9 watt. Yang paling terang ya lumayan 75 watt dah. Yang bilik terang betul. Ya. Kira-kira nanti kita mempersiapkan diri untuk alam kubur kita, untuk penerangan alam kubur kita. Yang berapa watt kira-kira? Kalau remang-remang itu merepek-repek gitu. Ngitung duit salah mulu, ini berapa ya? Remang-remang. Maka kalau amaliyahnya sangat luar biasa, maka kuburan akan diberi penerangan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nanti di yaumil akhirat hari kiamat itu Allah akan berikan cahaya, yang cahaya itu akan terus mengiringi dia sampai dia berjumpa di siratal mustaqim. Wa ya'tihil kiramatul fil jannah. Kita udah masuk surga ini, akan diberikan tambahan kemuliaan. Kita udah masuk surga, udah masuk surga udah enak nih, udah mulia. Tapi dalam surga itu Allah tambahkan kemuliaan, Allah berikan kemuliaan. Iya. Kalau kita masuk ruangan VIP, ada AC-nya, iya kan? Ada AC-nya. Sofanya itu lembut, empuk. Ya. Coba kagak ada minuman, kagak ada makanan, kira-kira gitu. Menggigil kita, perut keroncongan. Tapi begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wah kita tuh ada pisang tanduk, pisang tanduk, pisang anggur, pisang meraja, makanan kopi, minum, istimewa kan. Padahal tempatnya udah enak kan? Tempatnya udah enak, udah asik. Ya, belum tentu enak sama AC yang biasa. Udah enak lah sejuk tempatnya, sofanya enak, ruangannya enak, nggak ada makanan, nggak keluar juga kita ke warteg. Tapi ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan makanannya, dengan sajiannya, dengan pelayanannya. Ini baru namanya mantap dan pelayanan kan begitu kira-kira. Ini ganjaran thawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, 7 keistimewaan ya, kepada hamba yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 hari ya, penuh dengan iman, keyakinan dan kesungguhan. Muhtasiban. Apa kata orang Yahudi? Qalu sadaqta ya Muhammad. Orang Yahudi sombong juga sih emang ini. Sadaqta ya Muhammad, benar kamu ya Muhammad. Artinya benar apa? Dia mendapatkan pelajaran yang bagus dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendapat pengetahuan yang bagus dari baginda. Bukan arti orang Yahudi ini tahu. Oh begitu kira-kira. Kenapa? Apa yang digambarkan dalam kitab-kitab yang itu sama apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bilang, ya kaum Yahudi ini, Bani Israil bertanya lagi kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhbirna ma faddalaka 'ala an-nabiyyin.
dan kabarkan kepadaku apa yang menjadi lebih utama engkau dari para nabi-nabi. Kalau umatnya kan udah ketahuan kita umat yang terbaik, umat yang terbelakang, yang paling akhir terbelakang, tapi umatnya yang terdepan nanti begitu. Qala fama min nabiyyin illa du'a ala qaumihi bil halak. Kata Nabi, tidaklah para nabi itu berdoa kecuali mereka mendoakan kaumnya dengan kehancuran. Ya, banyak nabi Nabi Musa juga dengan tongkatnya kan bangsa Fir'aun kan kaumnya juga dihancurkan. Terus Nabi Nuh juga sama doa menghancurkan yang hari ikut sedikit. Ini nabi-nabi sebelumnya begitu, berdoa kepada Allah untuk dihancurkan kaum kita pada Nabi. Wa ana iddakhartu da'wati li ummati. Akan tetapi aku, kata Nabi, tapi aku sembunyikan itu doaku pada umatku. Aku tahan doaku itu. Jadi Nabi enggak mendoakan untuk mencelakakan, membinasakan kaumnya, umatnya. Jadi as-syafa'ah qala sadaq. Ya, aku nanti akan memberikan, dia tahan doanya dan nanti akan dikeluarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaat. Maka syafaatnya nanti kita harapkan itu syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada kaum. Ini apa kata orang Yahudi? Qala sadaqta ya Muhammad, engkau benar ya Muhammad. Jadi perbandingan antara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada nabi-nabi sebelumnya itu dijelaskan kepada. Dari sisi doa saja, para nabi yang sebelumnya lebih kepada menghancurkan umatnya kaumnya. Akan tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan doanya itu nanti akan diberikan kepada dia kepada dalam bentuk syafaat. Maka di Jumat, di dalam kesempatan kita berdoa, kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pernah dibahas syafaat. Jadi syafaat yang masih ada nanti dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang Yahudi, sadaqta ya Muhammad, nashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah.